selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan berberkat yang boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Kiranya Tuhan menjamah hati dan pikiran kami, sehingga firman ini kami boleh mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini. Berkati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah berkat kesehatan, rezeki yang daripada-Mu boleh menjadi bagian mereka. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini. Mohon ampun dosa pelanggan kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, perbesar kapasitas. Ayat intinya saya ambil dari Matius 5 ayat 45. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Untuk hal-hal tertentu, kasih Tuhan bersifat universal. Orang benar dan orang fasik mendapat bagian yang sama. Yesus berkata, Bapamu yang di sorga yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Tuhan menurunkan hujan yang sama kepada orang baik maupun kepada orang jahat, karena Tuhan memberikan hujan yang sama dan tidak pilih kasih. Mestinya setiap orang mendapat bagian yang sama, bukan? Tapi kenyataannya tidaklah demikian. Ada orang-orang tertentu yang menerima lebih dibandingkan dengan yang lain. Mengapa bisa demikian? Sederhana, tergantung wadah yang mereka siapkan. Ketika hujan turun, ada yang hanya menyiapkan wadah berupa cangkir, maka tak usah protes kepada Tuhan. Mengapa hanya satu cangkir air yang dia dapat? Yang lain menyiapkan wadah berupa ember, maka ia pun mendapatkan persis seperti wadah yang disiapkan, yaitu satu ember. Yang lain menyiapkan tangki besar, maka dengan wadah yang lebih besar, maka ia mendapatkan yang lebih banyak. Tetapi ada juga yang menyiapkan wadah tidak tanggung-tanggung, yaitu membuat kolam yang luas, maka dengan wadah yang sangat besar, ia akan mendapatkan hal yang sangat besar juga. Ini bukan soal Kristen atau non-Kristen. Faktanya ada orang Kristen yang hidupnya berkekurangan terus. Sebaliknya ada orang yang non-Kristen malah kaya raya. Bukan karena Tuhan mengabaikan anak-anaknya sendiri, tapi karena kehidupan manusia memang berjalan menurut hukum alam yang bersifat universal ini. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Perbesarlah wadah atau kapasitas hidup kita. Jika ingin memiliki prestasi yang bagus, semakin disiplin dalam berlatih. Jika ingin maju, banyaklah belajar. Jika ingin kreatif, banyaklah mencoba. Jika ingin sukses, bekerjalah dengan rajin. Oleh karena alasan inilah kitab Amsal ditulis bagi mereka, yaitu supaya kita memperbesar kapasitas hidup dengan terus menimba hikmat. Jika hari ini kita merasa hidup kita begitu-begitu saja, pertanyaan yang perlu dijawab adalah, sebesar apa kita mempersiapkan kapasitas kita? Tuhan menurunkan hujan yang sama. Sebab itu, perbesarlah kapasitas kita untuk menampungnya. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar
dan juga bagi orang yang tidak benar. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita agar kita mengerti mengapa hidup kita begini-begini saja. Ternyata kita kurang memperbesar kapasitas yang ada pada diri kita. Seperti firman Tuhan, saya ulangi sekali lagi. Jika ingin maju, banyaklah belajar. Jika ingin kreatif, banyaklah mencoba. Jika ingin sukses, bekerjalah dengan rajin. Sehingga apa yang kita inginkan, berkat-berkatnya Tuhan sudah sediakan. Tinggal kita menyiapkan wadahnya sebesar apa. Jika pemirsa merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, pemirsa boleh share di sosial media kamu, Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya, sehingga semakin banyak umat-umat Tuhan yang jika merasa hidupnya berkekurangan, mereka mulai memperbesar kapasitas yang ada pada mereka, dan berkat-berkat Tuhan akan datang sesuai dengan seberapa besar kapasitas yang sudah kita siapkan. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat firman yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami bahwa sebesar apa kapasitas yang kami siapkan. Mungkin kami siapkan selama ini masih kecil, sehingga berkat Tuhan kecil yang kami dapatkan. Hari ini kami mendengarkan firman-Mu yang begitu baik, karena kami akan menyiapkan kapasitas yang lebih besar, karena kami ingin hidup yang lebih baik dan hidup yang lebih sukses, dan kami akan melakukan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati kami Tuhan dalam melakukannya dalam kehidupan kami. Bimbingan Tuhan boleh menjadi bagian kami. Mohon ampun Tuhan dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Terima kasih pemirsa telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih, Tuhan memberkati.